my video. My name is Aisyah Fatina. You can call me Fatin. So today I'm gonna talk about COVID-19. So what is COVID-19? Sama nggak sih sama SARS? Nah, jawabannya itu COVID-19 itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS tahun 2003, tapi berbeda jenis virusnya. Nah, gejalanya itu mirip SARS, tapi angka kematian SARS itu lebih tinggi dibandingkan angka kematian dari COVID-19. Apa sih gejala-gejala COVID-19 yang orang-orang masih bingung nih? Nah, menurut data dari Kemenkes, gejalanya itu biasanya demam, biasanya 38 derajat Celcius, di mana kita ketahui suhu tubuh manusia itu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius normalnya. Nah, terus ada batuk kering dan sesak nafas. Tapi jangan salah loh, gejalanya itu juga bisa lebih ringan, kayak cuman pilek-pilek aja, nggak enak tenggorokan aja, terus udah gitu ada diare. Jadi gejalanya itu nggak selalu berat, tapi bisa ringan, bahkan bisa nggak bergejala sama sekali. Itu yang paling ditakutin. Nah, kita tuh harus khawatir sama kelompok orang yang orang-orang tua atau orang-orang yang sudah punya underlying disease sebelumnya. Kayak misalnya dia tuh punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung, asma, terus gagal ginjal, atau penyakit serius lainnya. Kelompok-kelompok ini tuh rentan banget untuk terkena dan bisa berakibat fatal. Penyebarannya tuh gimana sih sebenarnya? Penyebarannya itu dari satu manusia ke manusia lain, bisa dari batuk atau bersin, yaitu droplet yang bisa terbang ke udara kalau kita batuk atau bersin. Lalu si virus itu bisa jatuh ke permukaan benda, bisa macam-macam permukaan bendanya, bisa gagang pintu, bisa uang, bisa handphone yang biasa kita pegang sehari-hari, bisa di sofa, bisa di baju orang lain. Pokoknya virus itu bisa menempel di permukaan benda. Nah, makanya make sure kalian cuci tangan dulu sebelum menyentuh area muka atau area-area sensitif lainnya, seperti misalnya area mata, hidung, mulut. Jadi make sure cuci tangan dulu dengan air mengalir dan sabun. Oke. Apa aja sih langkah-langkahnya supaya kita tidak terinfeksi atau mereduce penularan ini semua? Yaitu satu, cuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Boleh nggak sih pakai hand sanitizer? Boleh juga sama. Cuman lebih efektif pakai air mengalir dan sabun karena bisa membasuh sampai sela-sela jari. Bisa menginaktifkan virus itu sendiri. Kita bisa cuci tangan itu secara berkala, atau setelah kita memegang benda yang kira-kira kita nggak secure nih, kita langsung cuci tangan, kayak gitu. Nah, maintain 1 meter jarak dari satu orang ke orang lainnya ya. Makanya kita disuruh physical distancing di rumah. Itu juga kita harus perhatiin orang-orang rumah kita nih gitu. Jadi kalau ada yang lagi sakit atau kita yang lagi sakit, tolong jaga jarak. Atau bahkan kalau kita pun lagi sehat, kita kalau bisa juga jaga jarak juga. Takutnya kita tuh carrier, pembawa gitu. Terus udah gitu, make sure kamu dan orang-orang sekitar kamu batuk dan bersin dengan tepat, yaitu dengan cara kalau misalnya batuk atau bersin ditutup pakai tisu atau bisa juga pakai lengan dalam atas seperti ini. Nah, jadi si dropletnya itu nggak kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya kalian batuk bersin yang nggak ditutup, droplet itu bisa aja nempel di sofa atau bisa juga nempel di permukaan baju saudara kita kan nggak pernah tahu kayak gitu. Jadi make sure hygiene respiratorinya juga harus bagus. Nah, berapa lama sih inkubasi dari COVID-19 itu? Menurut data WHO, inkubasinya itu 1-14 hari. Most commonly around 5 days. Ya, inkubasi itu apa sih sebenarnya? Inkubasi itu adalah virus yang masuk ke dalam tubuh manusia sampai timbulnya gejala. Oke. Nah, sebenarnya kita tuh perlu nggak sih masker? Nah, ini nih yang jadi masalah.
karena masker sudah susah ditemukan di pasaran saat ini, makanya masker itu diutamakan untuk orang yang sakit, itu satu. Yang kedua adalah untuk tenaga medis juga, karena mereka sangat membutuhkan untuk masker yang bisa kita gunakan kalau kita misalnya urgent banget, emang pengen banget beli kebutuhan pokok, emang karena kita harus banget keluar, kita bisa pakai masker kain. Itu dapat melindungi kita dari penularan virus, walaupun tidak seefektif masker yang dijual di pasaran. Tapi dengan kita memakai masker kain itu, kita sudah membantu tenaga medis dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi untuk masker-masker yang dijual di pasaran itu, utamakanlah untuk orang yang sakit dan tenaga medis. Jadi kita kalau emang pengen pakai masker, gunain masker kain. Jangan panik, karena kalau kita panik, daya tahan tubuh kita akan turun dan kita akan mudah terinfeksi virus. Nah, gimana sih caranya kita biar nggak panik menghadapi situasi ini? Kita bisa dengan membatasi melihat sosial media yang bikin kita panik. Jadi kita bisa break dulu sebentar, kita bisa kayak olahraga 30 menit sehari, kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi, aktivitas di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Setelah itu juga jangan lupa kita harus makan makanan bergizi, cukup protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan cukup air putih. Lalu treatmentnya tuh gimana sih? Treatmentnya itu sebenarnya sampai saat ini no specific medication. Jadi hanya supportive care, menjaga daya tahan tubuh dengan baik. Dan sayangnya kita tuh belum ada vaksin, belum ditemukan vaksin untuk penyakit virus ini. So guys, please stay at home dan self-isolation dengan serius dan penuh tanggung jawab. Karena kalau kita pergi-pergi, kita nongkrong di kafe atau jalan-jalan keluar, kita tuh bisa membawa virus yang tidak kita ketahui, sehingga pas kita pulang, ketika kita salim sama orang tua, cipika-cipiki, nggak sengaja kita menularkan virus itu ke orang tua kita atau ke orang-orang terdekat kita yang kita sayangi. So please stay at home dengan rasa tanggung jawab, oke? Sekian COVID-19 dari aku. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang aku bawa ini. Kalau ada komen, ada informasi penting yang ingin ditambahkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah atau bisa hubungi aku langsung. Oke, thank you for watching. See you. Bye.